Al-Quran berbicara bukan kepada orang Islam saja. Ketika Allah berbicara, maka dia berbicara kepada seluruh manusia di dunia ini. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Maka ketika Allah bicara tentang haram babi, ditujukan bukan untuk orang Islam saja, tapi semuanya. Ada statement Allah yang sangat menarik. Biasanya di penggalan dari akhir ayat itu, atau kadang-kadang dijadikan sebagai ayat yang utuh, yaitu kata-kata seperti ini: wa kadzalika nusarriful ayati, demikianlah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami, demikianlah kami mengulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami. Dilanjutkan, liqaumi yashkurun, kepada kaum, masyarakat, kelompok orang, kepada orang-orang yang bisa bersyukur. Kadang-kadang ada wa kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaqilun, demikianlah kami ulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mau berpikir. Liqaumi yafqahun, kepada kaum yang mau memahami. Kadang-kadang la'allahum yafqahun, agar supaya mereka itu menjadi paham. Tadzakkarun dan sebagainya. Tapi yang penting itu wa kadzalika nusarrifu, nafsu sorof, nusarrifu, mengulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Karena satu ayat saja tidak cukup. Dan biasanya yang diulang-ulang adalah hal-hal yang sangat penting, yang ekstrim di dalam Al-Quran. Seperti ayat tentang Nabi Isa yang sampai sekarang gagal dipahami oleh banyak penduduk bumi. Disangkanya Nabi Isa adalah Tuhan. Diulang-ulang ayatnya. Bagaimana Allah berlogika bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Di antaranya, kalau saya matikan Nabi Isa, kemudian ibunya saya matikan juga, kemudian semua orang saya matikan, lalu Tuhannya siapa? Di antaranya juga, Nabi Isa itu makan, biasa makan. Ya. Ibunya orang yang baik. Itu artinya apa? Makan berarti lapar. Setelah makan kenyang. Masa ada Tuhan lapar, ada Tuhan kenyang? Ibunya orang yang berbicara jujur, yang baik-baik. Punya ibu, masa Tuhan punya ibu? Gitu ya. Tuhan punya ibu. Jadi ketika belum lahir, nggak ada Tuhan. Itu logika itu berkali-kali dibicarakan di Al-Quran. Faktanya sampai sekarang banyak yang gagal paham. Begitu juga dengan haramnya babi. Itu juga berkali-kali. Saya mencatat ada 4 ayat di 4 surat yang berbeda. Ya. Dan faktanya sekarang gagal tentang keharaman babi. Termasuk orang Islam juga gagal memahaminya. Sekarang saya tanya, banyakan mana pemakan babi daripada yang tidak makan babi? Banyakan pemakan babi. Coba kalau Anda pergi ke Bali, banyak orang makan babi. Makan babi itu biasa. Ke Korea, ke Vietnam, ke negara-negara Eropa, banyak orang yang makan babi.
daripada yang tidak makan babi. Itu artinya apa? Gagal. Orang ateis makan babi. Jadi larangan itu tidak bisa dipahami oleh orang ateis, tidak bisa dipahami oleh orang-orang non-Islam, orang kafir. Bahkan sama orang Islam sendiri, haram itu salah dipahami. Disangkanya haram itu adalah sebuah larangan saja, sehingga orang Islam itu berlogika, ya, berlogika. Logikanya apa? Haram karena ada cacing pitanya. Ya. Itu diketawain sama mereka yang makan babi. Ya. Oh, akhirnya apa? Akhirnya kita menganggap babi itu binatang yang hina. Termasuk juga anjing. Saya waktu kecil itu bukan trauma, tapi saya melihat itu sangat miris. Orang tua itu di musola musola saya itu di depannya sawah, kemudian mungkin sekitar sekilo dari sawah itu hutan. Itu kalau habis asar itu suka ada babi ya ke sawah, di pematang sawah. Itu dicegat-cegat, dilemparin batu sampai mati. Anjing pun sama, dicegat-cegat. Kalau anjing kejebak ke sawah, dicegat-cegat dari pematang, itu kena, dilemparin sampai mati. Kadang-kadang sudah sampai ke Wangan, ke sungai kecil ya. Di saya itu depan rumah saya ada sungai kecil. Itu lemparin batu sampai mati. Itu karena mereka gagal paham. Karena mereka takut, ngertinya itu najis. Najis itu artinya jijik gitu ya. Ngertinya seperti itu. Nggak paham. Nah, jadi orang Islam pun tidak paham. Oleh karena itu, saya menjadi tergugah untuk berbicara tentang apa itu haram. Dalam tradisi Al-Quran, yang diharamkan Allah itu bukan hal-hal yang buruk. Bukan. Pokoknya Allah kalau mengharamkan ya maunya ya terserah Allah saja. Karena kalau kita analisa di ayat apa itu An-Nisa itu, ternyata orang-orang Yahudi itu diharamkan memakan makanan yang baik-baik. Yang baik-baik pun sama diharamkan. Karena orang Yahudi itu zalim, ya, zalim, diharamkan. Kemudian di Ali Imran, di zamannya Nabi Isa, yang tadinya sudah diharamkan, kemudian dihalalkan lagi. Ya, kalau kita baca di Al-An'am, ya, ayat 146. Sapi itu, lemak sapi itu haram dulu, kecuali yang ada di punuk, kemudian yang melekat ke tulang ya, karena emang susah diambil. Jadi lemak sapi dan kambing itu haram. Sekarang masih haram? Tidak. Jadi pengharaman itu dalam tradisi Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan baik buruknya objek yang diharamkan. Bukan. Karena haram itu terutama tentang babi ini adalah sebuah konsep. Jadi kalau hal-hal buruk itu diharamkan, hal-hal yang buruk itu diharamkan, maka pengharaman itu redundant, gak ada gunanya. Karena apa? Orang ngerti, gak usah dilarang pun orang juga gak mau kalau itu hal buruk. Sehingga saya kadang-kadang juga mengkritisi, kenapa kok harus ada fatwa MUI tentang haram, tentang rokok. Muhammadiyah berfatwa rokok itu haram, NU berfatwa rokok itu makruh.
Itu sebetulnya nggak perlu kalau orang itu paham. Di Eropa itu nggak ada fatwa, nggak ngerti fatwa, tapi anak-anak nggak mau merokok. Bahkan dulu saya pernah di JIS itu, anak-anak SD itu, orang-orang Amerika itu bilang orang Indonesia itu bodoh-bodoh karena pada merokok. Itu. Jadi hal-hal buruk itu nggak perlu difatwakan, nggak perlu. Jadi Allah itu cerdas, paling cerdas, ya hebat lah namanya Allah. Masa hal yang udah jelas harus dilarang-larang. Nah, makanya haramnya babi ini bukan tentang itu, bukan karena babi itu jelek, buruk, bukan. Kalau diteliti malah hebat. Seperti yang saya sampaikan dalam video, bahwa babi binatang yang terbaik. Ada yang belum paham ya? Hebat. Dia memiliki kandungan DNA-nya punya kemiripan dengan manusia. Genetikanya punya kemiripan. Bulunya sama-sama kayak gini, tidak berbulu. Matanya semua sama. Ya. Sehingga banyak dijadikan penelitian. Organ tubuh babi bisa ditransplantasikan ke dalam tubuh manusia. Hatinya, jantungnya, katupnya, ususnya semuanya bisa. Karena punya kemiripan. Bukan gorila, bukan orang utan, bukan monyet, meskipun bentuk luarnya kayak manusia, tapi justru babi. Gitu. Babi manfaatnya banyak. Jadi kalau orang Islam selama ini logikanya nggak jelas karena terbawa dogma tadi. Disangkanya haram itu ada sesuatu yang buruk, sehingga semuanya yang ada dari babi itu dianggapnya buruk. Apalagi menonjolkan cacing pitanya. Kalau haram itu karena cacing pitanya, karena ada keburukannya, logikanya kalau keburukannya dibuang, apakah menjadi halal? Kan tidak. Bahkan Al-Quran, kita umat Islam menganggap Al-Quran babi itu adalah najis. Najis itu artinya apa? Kita tidak boleh mendekat-dekat, nggak boleh sampai kena. Kalau nggak dekat berarti kita kan ada jarak agak jauh kan. Itu artinya kita nggak boleh menganiaya babi. Islam tidak mengajarkan untuk menganiaya babi. Tidak. Nggak boleh membunuh babi. Untuk apa kita bunuh babi? Untuk apa? Kan haram. Bunuhnya bagaimana? Orang dekat saja nggak boleh. Pegang juga nggak boleh. Pakai senapan. Habis itu apa? Untuk bersenang-senang, nembak gitu ya. Dan apabila itu dilakukan, maka manusia lebih buruk daripada harimau. Harimau itu nangkap babi itu karena dia mau memakannya. Tapi kalau orang Islam nangkap babi itu apa? Nah, saya cerita dulu. Ini cerita khayalan. Dulu di surga itu, ini kenapa babi diharamkan? Mungkin dari cerita ini bisa dipahami. Dulu di surga itu didatangkanlah para binatang. Yaitu pertama binatang herbivora, binatang yang pemakan tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya. Mereka datang suruh pawe ya, dan mereka berceria wajahnya, gembira, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Setelah giliran herbivora, didatangkanlah suruh pawe itu binatang-binatang karnivora, pemakan daging. Begitu datang jumlahnya sedikit, tidak sebanyak herbivora. Itu pun juga pada kurus kering datang udah loyo. Terus ditanya, kenapa kamu kurus kering? Gitu kan? Kemudian binatang karnivora ini
Ini cerita saja ya, biar lebih paham tentang kenapa babi itu diharamkan. Karena Allah nggak adil. Jangan bandingkan saya dengan sapi, dengan kambing. Mereka makanannya melimpah. Saya makannya daging. Daging pun saya rebutan dengan manusia. Manusia itu omnivora, omnivora, makan tumbuhan dan juga makan daging. Saya itu harus bersaing dengan manusia. Ya saya gagal, kalah, akhirnya mati. Bahkan teman-teman kita pun dimakan juga. Makanya saya protes, nggak adil. Saya minta makanan yang melimpah, sebagaimana engkau berikan kepada binatang herbivora. Nah, sejak itu Allah kabulkan. Ya, saya kasih kamu, yaitu babi. Nah, gitu ya, biar seimbang. Jadi para jamaah sekalian, babi itu fungsinya itu seperti rumput tadi untuk sapi. Makanya babi itu binatang yang paling produktif. Setahun 3 kali melahirkan dengan jumlah anak 12. Banyak banget. Sehingga kakak ipar saya yang di Lampung, dia sering gaul dengan orang Bali, seorang ustadz. Dia bilang gini, kalau saya orang Kristen, saya mau ternak babi karena menguntungkan. Ya menguntungkan, bisnis itu menguntungkan. Cepat ya. Nah, babi itu dibentuk seperti rumput tadi. Kenapa? Anaknya banyak, diperbanyak untuk suplai makanan tadi. Ya. Untuk suplai kepada binatang-binatang karnivora yang lainnya. Nah, makanya itu diharamkan buat kita. Kita nggak boleh rebut yang itu. Itu khusus untuk mereka. Tapi dalam kondisi terpaksa, nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ya, famrid durra khoribahin wala atin fala ithma alai. Kalau kita terpaksa memakannya karena terpaksa kelaparan, maka nggak ada dosa. Ya. Terpaksa di sini nggak ada alternatif lain, itu kan terpaksa. Di antaranya adalah untuk kebutuhan kesehatan kita. Ya, makanya kita masih uh, apa? Kita ada vaksin meningitis ternyata dari babi. Ada obat pengencer stroke juga ada kandungan babinya. Semuanya babi. Produk babi itu banyak banget. Mungkin sampai sabun, sampai bulu babi, semuanya itu bisa dipakai. Jantung dan sebagainya. Jadi manusia itu boleh makan babi kecil dalam kondisi darurat. Babi itu untuk mereka, sehingga diharamkan. Sehingga apa? Biar ekosistemnya itu berjalan dengan baik. Itulah konsep haramnya itu. Babi enak, tetap enak. Siapa yang coba tanya kepada orang-orang yang suka makan babi enak, bergizi. Saya dulu punya murid orang Korea makan babi enak, gitu ya. Nah itu. Dan ternyata saudaraku, di filter rokok kita yang impor dari Eropa itu terdapat hemoglobin dari darah dari rumah potong babi, karena di sana tuh banyak orang-orang tuh lebih baik makan babi karena babi itu murah. Pertama orang Islam nggak makan, kemudian produksinya banyak. Seandainya kita itu sepakat seluruh manusia tidak makan babi, maka kita akan mendapatkan banyak binatang-binatang di hutan, binatang-binatang karnivora lainnya berkembang biak. Kenapa sih kita bilang najis? Najis biar kita tidak beternak. Orang kafir itu kalau haram kan dimakan, tapi kenapa kita nggak boleh beternak? Kalau diizinkan beternak, maka yang dia pikirkan adalah profit, keuntungan. Kalau sekarang Anda punya 4 babi, mungkinkah Anda satu babi kasih ke hutan? Nggak mungkin. Paling juga Anda akan mengambil babi yang dari hutan, sehingga di hutan nggak akan babi. Tetap Anda nggak mau sedekah, ya.
Anda punya kambing, di hutan nggak ada kambing, kecuali yang susah di tebing-tebing yang susah ditangkap. Ya, jangankan kambing, jangankan sapi di hutan, yang kita haramkan saja, harimau pun kita bunuh, anjing pun kita bunuh, nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak paham, gagal paham, membunuh untuk kesenangan, membunuh untuk kepentingan jangka pendek. Gitu. Nah itu, jadi para jamaah sekalian, itulah haram, bukan sekedar larangan. Kalau larangan tuh gak usah dilarang-larang, tapi konsep bagaimana Allah menata bumi ini, earth, ya, hukum bumi, hukum bumi. Jadi seandainya dihalalin semuanya, maka yang terjadi itu habis binatang yang lain. Sekarang juga habis di hutan-hutan kita, nggak ada panther, nggak ada harimau, nggak ada, ya, apalagi nggak ada. Akhirnya ya seperti itulah. Dan ini kalau dikembangkan terus, Islam kan mengembangkan konsep haram ini ya, sehingga kalau orang Yahudi itu di Al-Quran binatang yang berkuku itu haram, kemudian kita juga ikut-ikutannya berkuku, bertaring haram. Diharamkan harusnya, diharam itu artinya itu mereka lestari gitu loh, bukan malah punah, malah ditembakin gitu. Coba lihat, dunia ini kurang indah sekarang karena konsep haram ini tidak dikembangkan. Yang jelas-jelas diharamkan saja dihabisin, apalagi yang tidak diharamkan. Pernah nggak kita melihat burung yang indah di langit, di pohon? Tidak, karena burung itu tidak diharamkan. Yang suaranya bagus ada? Nggak ada. Kalau pengen dengar suara burung bagus, datang ke rumahnya orang kaya. Pengen lihat burung yang indah, datang ke rumahnya kaya. Hanya ada di rumahnya orang kaya. Kenapa? Karena nggak haram. Coba kalau dikembangkan menjadi haram, wah enak. Nah itu Allah memberikan konsep haram dengan mencontohkan babi. Nah kita kalau mau mengharamkan sendiri, masyarakat mengembangkan, bikin hukum positif. Jadi hukum pengembangan dari babi haram itu, seperti di Islam dalam fikih kita ada harimau, bertaring, kemudian berkuku, macan. Lah kita coba haramkan burung. Nah gitu. Kalau enggak secara pribadi, ya. Kalau di Eropa itu ada orang-orang yang mengharamkan binatang, namanya vegetarian. Nah, vegetarian, mereka makan makanan yang tidak berbau binatang, biar lestari. Di Eropa, di Amerika ada PETA, People for Ethical Treatment of Animal, masyarakat yang memperjuangkan perlakuan yang baik kepada binatang. Binatang nggak boleh diperlakukan dengan buruk. Meskipun itu adalah ayam, nggak boleh ayam itu diternak di kandang yang padat atau diperlakukan tidak manusiawi walaupun untuk dipotong. Gitu ya, itu peta kerjanya ya. Dan Nabi Israel, Nabi Yakub itu mengharapkan dirinya untuk makan makanan tertentu. Itu diabadikan di Ali Imran ayat berapa ya? Ayat 100-an ya. Oh, sebelum ya. Kulu to'ami apa? Kana li bani Israil ila harama Israilu ala nafsihi gitu ya. Nah itu. Jadi ini udah dicontohkan. Nabi Israel itu mengharamkan makanan tertentu, tapi untuk dia, bukan untuk seluruhnya, bukan berlaku untukmu. Nah kalau manusia itu mengembangkan sistem haram ini, insya Allah itu akan lestari. Haram membunuh binatang. Nah, gitu kan.
kita 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 bukan ini dari diri kita gitu ya. Nah, kita melihat di pengasinan ikan sapu-sapu meninggal ya. Diambil pakai jaring, dilempar sampai meninggal, itu gak etis. Coba kita haramkan kayak gitu. Kalau di Tegal kalau nggak salah itu di Danau ya, itu dilarang mengambil ikan di bulan-bulan tertentu, itu haram ya. Itu bagus, sehingga ikan banyak di sungai-sungai. Ini harusnya sungai diharamin selama bulan-bulan yang hujan itu. Kan banyak ikan tuh berbang itu, diharami, dilarang lah, kalau bahasa kita diharam. Itu maksudnya dikembangin konsep haram itu, sehingga kita bisa menikmati dunia yang indah. Tapi babi saja kita gagal.